guncangan hebat di panggung megah Dangdut Academy. Malam itu atmosfer di studio Dangdut Academy yang biasanya penuh dengan haru biru kompetisi vokal mendadak berubah menjadi medan pertempuran digital yang mencekam. Suasana yang semula tegang karena persaingan ketat antar kontestan di babak krusial tiba-tiba tersentak oleh sebuah anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penyiaran nasional. Tasya, sang biduan yang tengah berjuang di atas panggung, menjadi epicentrum dari sebuah badai dukungan yang begitu masif hingga membekukan napas para penonton. Tak ada yang menyangka bahwa kualitas suara yang biasanya menjadi penentu utama, kini seolah terpinggirkan oleh kilatan cahaya notifikasi hadiah yang membanjiri layar kaca secara brutal. Keajaiban atau skandal, garis pemisahnya menjadi sangat tipis ketika angka-angka fantastis mulai menari-nari di atas penderitaan kontestan lain yang hanya mengandalkan doa tulus penggemar setianya di rumah. Hujan hadiah Sultan yang membakar nalar logika. Fenomena yang dijuluki sebagai 20 The Sultan ini bukan sekedar bentuk dukungan biasa, melainkan sebuah demonstrasi kekuatan finansial yang menghujam jantung sportivitas. Bayangkan saja, dalam satu malam yang singkat, layar notifikasi tidak berhenti berkedip menampilkan kiriman gift dengan nilai poin yang sangat fantastis dan sulit dinalar oleh masyarakat awam. Tercatat ada 20 entitas berbeda yang secara serempak memberikan dukungan luar biasa kepada satu orang peserta saja, yaitu Tasya. Kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman hadiah ini terasa sangat presisi, seolah-olah telah diatur oleh sebuah konduktor misterius di balik tirai kegelapan. Publik yang menonton pun terbelah antara rasa takjub yang mendalam dan kecurigaan yang membara, mempertanyakan apakah ini adalah bentuk cinta yang organik dari penggemar ataukah sebuah manuver strategis untuk mengunci kemenangan secara mutlak. Teka-teki identitas di balik nama-nama asing. Kecurigaan netizen yang jeli semakin membara ketika daftar nama para pemberi hadiah mulai beredar luas di jagat media sosial seperti api yang tertiup angin kencang. Nama-nama seperti Leonard, Kevin, William, hingga Valentino Dominic mendominasi daftar teratas, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan identitas kultural musik dangdut. Biasanya, basis penggemar musik dangdut memiliki identitas yang sangat membumi dan merepresentasikan rakyat jelata dari pelosok negeri. Namun kali ini yang muncul adalah deretan nama kebarat-baratan yang terkesan sangat anonim dan misterius. Fenomena ini dianggap sebagai keganjilan yang sangat nyata, seolah-olah ada sekumpulan elit asing yang tiba-tiba jatuh cinta secara masif pada satu kontestan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memicu pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya sosok asli di balik akun-akun mewah yang identitasnya terasa sangat buatan tersebut? Aroma manipulasi dalam skema digital yang rapi. Munculnya 20 sultan secara bersamaan memicu spekulasi yang sangat tajam mengenai adanya upaya sistematis untuk memanipulasi hasil akhir klasemen kompetisi. Netizen mulai membedah setiap detail, mulai dari keseragaman nominal hadiah hingga pola waktu pengiriman yang terasa terlalu sempurna untuk disebut sebagai sebuah kebetulan semata. Banyak yang menduga bahwa ini adalah sebuah skema perang modal yang sengaja dirancang untuk mendongkrak popularitas Tasya secara instan tanpa melalui proses alami. Spekulasi mengenai penggunaan akun bayaran atau bahkan teknologi bot mulai mencuat ke permukaan, menciptakan awan mendung di atas integritas ajang pencarian bakat ini. Jika kemenangan bisa dibeli dengan serangkaian klik digital dan saldo yang melimpah, maka di manakah letak keadilan bagi mereka yang hanya memiliki talenta tanpa dukungan modal yang maha besar dari kekuatan rahasia di balik layar? Desakan transparansi di tengah krisis kepercayaan. Gelombang protes dari netizen kini telah berubah menjadi sebuah tuntutan hukum moral yang mendesak pihak penyelenggara untuk melakukan audit transparan terhadap akun-akun tersebut. Masyarakat menuntut kejelasan mengenai latar belakang pemilik akun The Sultan yang mendadak muncul bak pahlawan kesiangan demi menyelamatkan posisi Tasya di panggung. Ada ketakutan besar bahwa jika hal ini dibiarkan tanpa klarifikasi yang jujur, maka kepercayaan publik terhadap ajang Dangdut Academy akan runtuh berkeping-keping hingga ke dasar yang paling dalam. Transparansi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban bagi manajemen untuk membuktikan bahwa kompetisi ini masih menjunjung tinggi nilai kejujuran. Netizen tidak akan berhenti bersuara sebelum mereka mendapatkan jawaban yang memuaskan mengenai keaslian dukungan tersebut, karena bayang-bayang kecurangan telah mencoreng kemurnian kompetisi dangdut kebanggaan tanah air. Nasib kontestan lain di bawah bayang-bayang modal. Di sisi lain panggung, terdapat luka yang tidak terlihat, namun terasa sangat perih bagi para kontestan lain yang harus bertarung di bawah bayang-bayang raksasa modal. Mereka yang telah berlatih hingga kehilangan suara dan meneteskan keringat di ruang latihan, kini merasa bahwa usaha keras mereka mungkin tidak akan pernah cukup untuk melawan kekuatan Sultan. Kompetisi yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas vokal dan karakter, kini berubah menjadi panggung pamer kekayaan yang sangat tidak sehat bagi perkembangan industri musik.
Para pendukung kontestan lain merasa dikhianati karena mereka melihat bahwa perjuangan idola mereka dipatahkan bukan oleh kelemahan teknis, melainkan oleh kekuatan finansial yang tidak terukur. Hal ini menciptakan preseden buruk di mana bakat mungkin akan selalu kalah oleh tebalnya dompet, sebuah realitas pahit yang sedang menghantui mimpi-mimpi indah para calon bintang masa depan. Perisai pembelaan dari barisan penggemar setia. Meskipun badai kritik menerjang dengan hebatnya, Tasya tidak berdiri sendirian di tengah kemelit ini karena barisan pendukung setianya terus memasang perisai pembelaan. Mereka berargumen dengan nada yang tak kalah tinggi bahwa Tasya memang layak mendapatkan dukungan sebesar itu karena kualitas vokal dan aura bintang yang ia pancarkan di setiap penampilan. Bagi para pendukungnya, tuduhan manipulasi hanyalah bentuk rasa iri dari pihak-pihak yang tidak mampu menandingi pesona sang idola di mata para kolektor hadiah mewah. Mereka percaya bahwa The Sultan adalah penggemar nyata yang memiliki kemandirian finansial untuk mengekspresikan kekaguman mereka dengan cara yang spektakuler. Namun, suara pembelaan ini seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kecurigaan publik yang lebih besar, menciptakan polarisasi yang sangat tajam antara mereka yang percaya pada keajaiban dan mereka yang meyakini adanya rekayasa busuk. Bola panas di tangan penyelenggara Dangdut Academy. Kini, bola panas perselisihan ini telah mendarat dengan keras di tangan panitia penyelenggara yang harus segera mengambil langkah tegas sebelum api konflik semakin membesar. Keputusan yang akan diambil oleh pihak televisi akan menjadi penentu apakah fenomena ini akan dicatat sebagai bentuk loyalitas penggemar yang sah atau justru menjadi noda hitam. Integritas Dangdut Academy sebagai kiblat kompetisi dangdut terbesar di Indonesia kini sedang dipertaruhkan di hadapan jutaan pasang mata yang menuntut kebenaran sejati. Setiap detik keterlambatan dalam memberikan klarifikasi hanya akan memperkuat asumsi negatif yang sudah terlanjur berakar kuat di benak publik yang merasa skeptis. Apakah penyelenggara akan berani melakukan investigasi mendalam atau justru memilih diam demi kepentingan rating semata? Menjadi sebuah pertanyaan besar yang jawabannya sangat dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta musik dangdut di pelosok negeri. Integritas kompetisi yang berada di ujung tanduk. Sejarah panjang Dangdut Academy dalam melahirkan bintang-bintang berbakat kini terancam oleh sebuah fenomena digital yang mengaburkan batas antara prestasi dan manipulasi. Integritas yang selama bertahun-tahun dibangun dengan susah payah kini berada di ujung tanduk, terancam oleh persepsi publik yang mulai meragukan kemurnian setiap kemenangan. Jika fenomena The Sultan misterius ini menjadi standar baru dalam memenangkan kompetisi, maka makna dari sebuah perjuangan seni akan hilang tertelan oleh kecanggihan teknologi dan kekuatan modal. Publik merindukan era di mana setiap poin diraih dari dukungan tulus masyarakat luas, bukan dari segelintir akun anonim dengan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya. Ujian ini bukan hanya milik Tasya, melainkan ujian bagi seluruh ekosistem industri hiburan tanah air untuk kembali merenungkan esensi dari sebuah kompetisi bakat yang adil, jujur, dan bermartabat tinggi. Menanti akhir dari drama di balik layar kaca. Misteri di balik sosok sultan-sultan yang mendukung Tasya masih menjadi teka-teki besar yang menyisakan banyak ruang gelap bagi spekulasi liar dan teori konspirasi. Akhir dari drama ini akan menjadi pelajaran berharga bagi industri televisi Indonesia tentang bagaimana cara mengelola dukungan digital agar tidak mencoreng sportivitas. Apakah kebenaran akan segera terungkap atau justru terkubur dalam-dalam bersama riuhnya tepuk tangan penonton di studio? Hanya waktu yang akan mampu memberikan jawaban yang sesungguhnya. Satu hal yang pasti, publik tidak akan pernah lupa bagaimana 20 nama asing secara ajaib muncul dalam satu malam untuk mengubah garis takdir seorang peserta dangdut. Kejadian ini akan selalu dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial yang pernah terjadi. Mengingatkan kita semua bahwa di balik gemerlap lampu panggung, selalu ada cerita lain yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui.